Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa mengadakan bincang-bincang santai dengan tema Ramadan penuh makna bersama Basma. Sudah hadir bersama kita fungsionalis Basma F6 Balungan Bapak Edi Syamani. Beliau juga ketua dari Jamiatul Qur'an Kabupaten Indramayu. Agar acara kita berkah, mari kita awali dulu acara ini dengan mukadimah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita bincang tentang Ramadan dan makna berbagi, kita hadirkan Al-Fatihah untuk muassis Nahdlatul Ulama Khalil Madura Bakasi Bawahan Guru NU tidak bertindak Mustafa di dunia Indonesia. Al-Fatihah. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tema tentang antara Ramadan dan kesadaran berbagi. Banyak para ulama dan bahkan adalah ulama proses ulama yang menyebutkan bahwa tujuan dasar dari puasa itu adalah taat takut agar umat Islam itu semakin memiliki takwaan yang kuat pokok di dalam dirinya. Di antara karakter dari orang yang memiliki kekuatan takwa di dalam diri itu adalah memiliki kesadaran berbagi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan untuk meningkatkan ketakwaan pada hamba dengan perintah puasa Ramadan. Ramadan itu kan artinya membunuh, menghapuskan, menghancurkan. Artinya seorang muslim yang sedang melakukan puasa Ramadan, dia sedang menghancurkan egoismenya. Dia sedang meluluhlantahkan hawa nafsunya, sifat kemelekatan yang ada di dirinya. Karena dengan sifat kemelekatan yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan memiliki kesadaran untuk berbagi. Maka disinilah faedah yang sangat luar biasa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Kesadaran yang dimiliki oleh seorang muslim ini memiliki berbagai macam tingkat. Tingkatannya itu tentunya sesuai dengan karakter puasa yang dimiliki yang dilakukan oleh seorang muslim. Ada seorang muslim yang puasanya itu adalah shaumul umum, puasa yang hanya bisa mencegah makan dan minum pada siang hari dari fajar sampai matahari. Ada pula yang puasanya itu shaumul khusus, puasa yang lebih mendalam lagi. Secara fisik dia tidak makan dan minum, tetapi dia juga secara jiwa itu meninggalkan hal-hal yang negatif. Sedangkan puasa yang ketiga, shaum khusus, tingkatannya lebih tinggi lagi. Di samping dia meninggalkan makan dan minum di siang hari, seluruh jiwanya itu meninggalkan hal-hal yang bersifat negatif, juga hatinya selalu memiliki koneksitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kepemilikan koneksitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang akan menunjukkan kesadaran untuk berbagi. Ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Menumbuhkan kesadaran untuk berbagi itu caranya gimana? Yaitu caranya Allah memerintahkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa nanti seseorang itu akan semakin minimal egoismenya. Egonya berkurang, maka
semakin tumbuh, semakin berkurang, sehingga nanti ia kehidupannya bagaimana memiliki kemanfaatan kepada bersama. Makanya kan di dalam hadis ilmu nasi al-hukum ini memang puasa itu bukan hanya ibadah zahir, jauh dari itu. Justru puasa itu ibadah yang fungsinya untuk dohir dan hati. Kalau dohir, kenapa tidak makan dan minum? Karena kalau fisik kita itu lemah, maka roh kita itu akan semakin dekat dengan yang maha kuasa. Jiwa kita akan semakin tumbuh dengan tumbuhnya jiwa kita, maka rasa sadar itu akan meningkat. Intinya itu, bagaimana agar kaum muslimin meningkatkan kesadarannya untuk berbagi. Kenapa? Sama dalam hadis disebutkan ia berkuliah khairun min hadis. untuk terus memupuk kesadaran kita. Seorang kan mungkin dari dohirnya saja itu ya belakangan ini banyak yang tidak colong-colongan gitu Pak untuk melaksanakan puasa itu kadang puasa kadang tidak begitu. Itu menyadarkan mereka atau ya taruhlah orang lain yang lebih itu dari kita gimana puasanya dari dohirnya saja kurang gimana mengingatkannya Minimal kan bagi seorang awam itu dia taat melakukan puasa mengikuti perintah Allah. Ketaatan mengikuti perintah Allah ini orang kan kalau misalnya biasa pagi-pagi makan sarapan ya itu dia berupaya untuk meninggalkan makan dan minum ketika siang, maka ia akan tumbuh sedikit demi sedikit tentang kesadaran bagaimana nasib orang-orang di sekitarnya yang kadang-kadang makan dan mereka bukan. Dan kesadaran inilah yang akan menunjukkan untuk memiliki kesadaran yang kuat tentang agama. Makanya kan di samping itu di dalam ajaran Rasul juga menyebutkan bahwa sedekah itu ada kamu sebaiknya berapa. Sedekah yang kita berikan, sedekah ini bukan hanya bersifat materi, bisa bersifat pikiran, bisa tenaga. Kalau kita sudah sisihkan kepada orang lain di sekitar kita, maka apa yang kita lakukan ini nanti akan lebih menjadikan roh kita itu hidup. Ketika roh itu hidup, maka secara otomatis kita akan lebih panjang lagi umurnya. Karena kematian itu terjadi ketika roh sudah bosan menempat pada tubuh. Jadi puasa itu ya salah satu juga bagaimana agar kita menjadi panjang umurnya. Makanya kan ada hadis apa namanya sumu asihu, berpuasalah kamu akan memiliki kesehatan. Kalau sehat nggak akan mati. iya Itu seperti memperpanjang kontrak kita berarti ya jadi yang masih tergoda dengan ya bau-bau makan dan minum di siang hari hendaknya kita terus menyadarkan diri kita itu masih bisa makan nanti maghrib gitu. Banyak orang yang harus menahan lapar karena tidak punya. Dengan berpuasa kita bisa lebih melihat ya keadaan orang-orang yang kurang beruntung dari kita yang setiap harinya mungkin kurang dalam hal makan dan minum. Nah untuk basma sendiri kebermanfaatan kan tema kita Ramadan penuh makna bersama basma. Kegiatan basma yang di bulan Ramadan ini sekiranya memberi makna pada masyarakat sekitarnya khusus di bulan Ramadan, Basma ini memiliki berbagai macam program yang tentunya kaitannya dengan berbagi. Di antaranya
miskin jumlah 1.677 bagi kepada yatim piatu yang kerjasama dengan Komel sebanyak 1.000 yatim piatu, dan masih banyak lagi program-program yang tentunya memberi manfaat dan agar menjadikan kesadaran bagi sesama, karena membantu sesama, kesadaran memberi itu bukan hanya milik orang-orang yang memiliki finansial yang berlebih. Siapapun bisa, yang penting memiliki kesadaran untuk memberi. Jangan menunggu kaya untuk memberi, begitu ya teman-teman. Dari kita sendiri meminta nasihat dari gimana caranya kita senantiasa punya hati yang ringan untuk memberi. Cara lakukannya adalah ketika kita berpuasa, kita jangan hanya berpuasa seperti seumur awam, hanya bisa makan dan minum ketika dari suami istri yang tidak punya suami istri, ketika siang hanya merubah jadwal makan saja, tetapi diupayakan secara fisik kita tidak makan dan minum, juga tidak hubungan suami istri, tetapi secara kejiwaan kita juga berupaya untuk menghilangkan sedikit penyakit hati, pikiran yang negatif, yang orientasinya hanya duniawi, meninggalkan kopi, dan yang ketiga kita berupaya bagaimana agar puasa kita itu menjadikan puasa yang kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki koneksitas. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memiliki koneksitas dengan Allah yang tentunya melalui hati, bukan melalui fisik dan hati, maka hati kita akan bersambung. Ketika bersambung, maka karakter berbagi yang dimiliki Allah itu akan menyerahkan kita menjadi setiap hari saja. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman, makna puasa, kebermanfaatannya untuk kita muslimin wal muslimat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.